Di Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perkumpulan dengan para sahabatnya. Dan di sana teman-teman, Rasulullah SAW memprediksi umat masa yang akan datang gitu. Seperti biasa, kalau kata Kang Berno mah santri kusam, kultum santri makdis. Saya akan menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat ya. Harus sehat ya. Harus semangat karena kita akan menghadapi bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan paling ditunggu-tunggu umat Islam tentunya. Nah, teman-teman, pada malam yang berbahagia ini, saya akan memberikan sebuah materi yang berjudul Menyadari Hakikat Dunia. Saya akan mengajak teman-teman untuk memutar memori sejarah pada 14 abad yang lalu, teman-teman. Di Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perkumpulan dengan para sahabatnya. Dan di sana teman-teman, Rasulullah SAW memprediksi umat masa yang akan datang gitu. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu berbicara dengan sekelompok manusia, dengan sekelompok sahabat di Madinah dengan pembicaraan yang menjelaskan tentang umat yang masa mendatang. Rasulullah SAW berkata seperti ini. Nanti di masa yang akan mendatang, umat Islam akan diperebutkan seperti layaknya orang rakus yang merebut hidangan di dalam sebuah piring. Lalu ada salah satu sahabat yang bertanya gitu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah pada saat itu orang Islam sedikit?" Rasul pun menjawab, "Tidak, bahkan pada saat itu orang Islam itu banyak, orang Islam itu besar gitu. Tetapi orang Islam yang banyak, yang besar itu seperti buih di lautan." Bisa kebayang teman-teman, seperti buih di lautan. Jadi antara kualitas dengan kuantitas itu berbeda jauh gitu. Dan sungguh Rasulullah mengingatkan, sungguh pada waktu itu rasa takut, gentar telah dihilangkan dari dada para musuh kalian. Maka dari itu bercocoklah, maka tanamkanlah dan jangan lakukanlah dari kalian pada dada kalian itu penyakit Tuhan. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah penyakit Tuhan itu?" Maka Rasul pun menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Ketika kita melihat kehidupan di zaman sekarang ya teman-teman, jangan jauh-jauh lah di Indonesia sekarang ini. Kita lihat atau kita presentase umat Islam di Indonesia ini bisa dipresentase mayoritas lah, sekitar 80% kurang lebih, dan sisanya adalah agama-agama yang lain. Berapa banyak orang yang peduli terhadap Islam, berapa banyak orang yang menghafalkan Al-Quran, dan banyak yang lainnya teman-teman. Bisa kita hitung dan itu tidak banyak ya teman-teman. Seperti misalkan contohlah dari keadaan sekitar kita, misalnya penghafal Quran. Dari banyaknya orang di daerah di Indonesia hanya terkumpul segini misalnya tuh. Hanya ada berapa orang? Kalau Ikhwan 20 lebih kan ya, kurang lebih. Ya hanya sedikit lah kehitungnya gitu dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana. Ada begitu banyak hadis, ayat Rasul yang mengingatkan kepada manusia tentang hakikat dunia. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan 4 poin hakikat dunia. Yang pertama, dunia ini adalah mata, yaitu kesenangan yang menipu. Banyak di antara kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia gitu, sehingga kita lupa akan kehidupan akhirat.
Dan apa yang membuat kita itu jadi terlena? Yang membuat kita jadi terlena adalah ketika kita menjadikan dunia adalah tujuan. Ketika dunia itu menjadi acuan, maka kita akan tertipu, akan menjadikan dunia itu mata, kesenangan yang menipu, dan kita menjadi orang yang tertipu. Padahal ketika kita melihat, ketika kita memahami bahwa dunia ini adalah media perantara kita untuk menuju ke kehidupan yang abadi gitu, yaitu akhirat gitu. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dan poin kedua adalah dunia itu qalil, dunia itu kecil. Allah membandingkan dunia dengan akhirat, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kecil. Manusia itu kecil, harta itu kecil, nikmat dunia itu kecil, kesengsaraan di dunia itu kecil. Maka kelak yang besarlah akan terjadi di akhirat, akan diberikan di akhirat. Dan poin yang ketiga, dunia adalah laib, main-main, sendau gurau. Dunia hanyalah tempat sandiwara kehidupan yang dipentaskan. Bukankah hidup ini sederhana? Ketika kita contoh misalkan dalam dunia multimedia gitu. Dalam dunia multimedia itu ketika membuat film ada seseorang yang berpengaruh, yaitu sutradara, dan pemainnya adalah aktor. Nah, jika diibaratkan kita itu sebagai aktornya dan Allah itu adalah sutradaranya, maka ketika perfilman dimulai, si aktor ini, si artis ini akan mengikuti sesuai instruksi dari skenario yang dibuat oleh sutradara gitu. Dan skenario Allah tidak lain adalah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sendau gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran surat Al-An'am ayat 32. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu dunia adalah penjara. Ada yang mengungkapkan bahwa dunia penjara ini yaitu beragam aturan-aturan yang membatasi diri seorang muslim. Sebagaimana kita tahu teman-teman, di dunia ini seorang muslim diikat oleh aturan yang bernama syariat. Ada larangan, ada perintah, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar gitu. Ada perintah untuk mengontrol hawa nafsu, ada kewajiban, sunnah, mubah, makruh, serta haram. Ada perintah sholat, puasa, zakat, serta haji bagi yang mampu. Ada larangan judi, zina, korupsi, minuman beralkohol, meninggalkan sholat, dan lain-lain. Sebagian ulama berpendapat seperti itu.